Shalom untuk semua para pemimpin dan jemaat daripada KBI Rock dan Rock International Ministry yang akan menuju pada Rock Apostolic International Network. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2023. Dan seperti saya sampaikan bahwa kita berada dalam tahun ini sejak kita masuk ke tahun 5783 perhitungan tahun Hebrew. Ini adalah the year of the favor of the Lord. Dan seperti saya sampaikan pada saudara, 2022 ini adalah the year of multiplied grace. Kalau saya tanya, berapa banyak saudara mengalami, yaitu kasih karunia yang makin dilipat gandakan. Saya percaya semua akan angkat tangan. Tapi tahun depan, saya dapat ilham dari Tuhan untuk memberi nama the year of empowering grace. Saudaraku, grace bukan cuma kasih karunia, tapi kemampuan yang datang daripada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Empowering grace. Roh Kudus, bahkan baptisan Roh Kudus harus ada pada setiap orang percaya. More than ever. Dan juga saudaraku, mari kita lebih banyak berdoa dalam roh. Karena itu akan membangun iman kita. Di tengah-tengah segala ketakutan, jangan lupa keadaannya sama seperti waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Bukankah waktu itu diadakan sensus? Apa tujuan sensus? Bukan cuma untuk teks, tetapi juga untuk kontrol. Saat ini saudaraku globalis dan juga saudaraku yang disebut Babylon dalam Alkitab sedang bangkit. Mulai one world religion, sebentar lagi one world currency, ya kan? Sudah ada pernyataan dari Rishi Sunak. Baru berapa saat jadi Perdana Menteri UK, saudaraku. Harus ada CBDC, Central Bank Digital Currency. Artinya akan tiba, yaitu Wahyu 13. Jangan takut. Karena kita tahu dalam Wahyu 18 Babylon runtuh, tapi kerajaan Allah dibangun. Karena itu masuki tahun yang baru ini dengan hati yang percaya. Memang akan ada Agustus-Agustus seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan raja segala raja yang bertakhta untuk selamanya. Come Lord Jesus, Maranatha. Siapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan saya berdoa, Roh Kudus memenuhi kalian semua. The year of empowering grace. God bless you. Amen. Selamat pagi. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Dan selamat menyongsong tahun yang baru 2023. Mari saudara-saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa, tapi sebelumnya itu saya ingin membacakan satu ayat untuk membekali kita memasuki tahun 2023. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih ya Bapa kami panjatkan kepadamu atas kasih-Mu, kemurahan-Mu. Sehingga kami Tuhan boleh memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2022 ini Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan memasuki tahun 2023 Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Mau memuji, mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya di dalam puji-pujian Tuhan. Engkau bekerja Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat akan terlepas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik hari ini. Bahkan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang baik. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami mau memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau besar, Engkau mulia, Engkau juru selamat yang lahir bagi kami. Menebus setiap dosa kami. Oleh sebab itu kami mau memuji dan memuliakan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya.
Kasih yang bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berpadukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib.
us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy.
Engkau yang layak dipuji dan disembah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Yesus Kristus yang ada di dalam kami, yang menyertai kami, Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa tahun depan kami akan lewati bersama Tuhan, bukan dengan kekalahan tapi dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berwahyulah, berkatalah kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Ya, minggu hari ini adalah minggu terakhir kita ibadah di tahun 2022. Dan saya percaya selama tahun 2022 saudara dan saya sudah banyak melewati banyak hal saudara ya. Tapi saya sangat percaya bahwa tahun 2022 banyak juga yang melihat kemurahan dan kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Ya, orang bisa bilang 2023 begini begitu menyeramkan, bagi saya tidak saudara.
bagi saya tetap percaya bahwa Yesus yang berdaulat, yang berkuasa untuk segala keadaan. Amin. Jadi jangan terpengaruh, jangan sampai terintimidasi oleh berita-berita demikian. Iya toh. Dunia mendatangkan ketakutan, tapi Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Yes. Nah, setiap Natal orang-orang merayakan dengan sukacita, saudara ya. Gereja-gereja merayakan dengan satu celebration yang luar biasa, saudara ya, dan dipersiapkan hari. Ada orang-orang Kristen itu pada keluar semua dari sarannya, betul? Nah, namanya Kristen 1 tahun 1 kali, saudara. Banyak, saudara ya. Dan itu difokuskan untuk celebration. Tetapi bagi saya, bagi kita semua harusnya kita harus mengerti dan kita harus memahami, kita harus memikirkan makna Natal sesungguhnya, saudara. Hari ini saya akan, sebelum saya masuk di dalam tema bulan ini, yaitu glorify to the King, ya, glorify to the King, ya, the church, ya, through the church, ya. Saya sebelum masuk ini, saya akan memberi kita akan masuk dulu di dalam satu pembacaan Alkitab untuk mengerti, untuk mengetahui satu peristiwa Natal, ya, kelahiran Yesus dalam Lukas 2, saudara. Lukas 2. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi Yusuf ini adalah keturunan raja, saudara ya. Seorang bangsawan, keluarga bangsawan. Maria juga adalah keturunan Daud, saudara. Jadi mereka berdua adalah keturunan bangsawan, keturunan raja. Tetapi keturunan raja ini tinggal di kota Nazaret. Nah, kita sudah dengar ya kemarin waktu ibadah Natal, Bapak Gembala sampaikan, saudara, mengenai Nazaret, ya. Bagaimana orang Nazaret itu selalu dianggap rendah, saudara ya. Apakah ada yang baik dari Nazaret, saudara? Ternyata ada raja, ada keturunan raja yang tinggal di situ, saudara. Nah, kemudian ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan, ayat 7, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seseorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang itu. Setiap kali bulan Desember, hari Natal, gereja-gereja kan biasanya mengadakan ibadah. Kemudian juga mungkin ada pementasan, bikin satu cerita, ya. Kemudian dibuat seperti Yesus, bayi Yesus digalin, ada Maria, ada Yusuf, kemudian ada kandang domba, ya.
Di situ mereka berada. Nah, kemudian ada orang Majus, ya kan? Seperti itu. Tetapi mungkin yang kita lihat itu satu gambaran yang terlalu bagus, saudara, ya, bahwa Yesus lahir di kandang seperti itu, satu bangunan, saudara. Tapi sesungguhnya tidak demikian, saudara, ya. Apa yang Yesus alami, dia lahir di kandang domba, itu sudah penentuan Tuhan, saudara. Saudara pasti kaget, kok bisa begitu? Ya kan di Alkitab mengatakan tidak ada penginapan. Itu untuk menggenapi nubuatan, saudara. Jadi kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Kita baca di dalam Mika. Itu 700 tahun yang lalu, saudara, ya, sebelum Yesus lahir. Mika pasal yang keempat ayat pasal 5 ayat 1 atau ayat 2. Dikatakan begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, jadi kelahiran Yesus di kota Bethlehem itu sudah dinubuati, saudara. Akan bangkit seorang yang memerintah Israel, berarti seorang raja, saudara. Kalau namanya pemerintah berarti bicara tentang kekuasaan seorang raja. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini berbicara tentang Yesus. Nah, kandang domba tempat Yesus lahir bukan kandang biasa, saudara. Jadi, kalau kita baca di dalam ayat 4, pasal 4, Mika 4 ayat 8, coba kita masuk di Mika 4 ayat 8. Dikatakan begini, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini juga berbicara tentang Kristus, saudara. Pemerintahan Allah akan kembali, kerajaan atas putri Yerusalem. Di mana, saudara? Di menara kawanan domba. Dalam bahasa itu Inggrisnya itu Watchtower of the Flock. Artinya menara pengawasan domba. Menara pengawasan domba ini adalah suatu tempat yang dipersiapkan untuk domba-domba yang akan disembelih menjadi korban persembahan di bait Allah setiap hari, saudara. Jadi yang mengawasi menara pengawasan domba itu adalah para imam. Domba-domba pilihan itu yang akan dipersembahkan itu ditaruh di sana, saudara. Jadi bukan sembarang tempat. Tujuannya adalah untuk dipersembahkan. Nah, di kawasan menara kawanan domba ini atau menara pengawasan domba ini, kandangnya itu seperti gua-gua, saudara. Jadi bukan seperti itu bikin bangunan, saudara, ya, terlalu cantik itu. Nah, di dalam gua-gua itulah domba-domba itu ditaruh. Karena Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat tinggal di penginapan, mereka tinggal di dalam gua itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, waktu Yesus mulai melakukan pelayanan, dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis langsung berseru, lihatlah anak domba Allah. Ya, kita baca, saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus
datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes pertama kali bertemu Yesus dan dapat pewahyuan ini, saudara? Tidak kebetulan. Yesus itu lahir di tempat domba yang akan disembelih di Bait Allah. Sebagai korban penghapus dosa, saudara. Makanya dia dapat pewahyuan itu. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes tahu Yesus lahir di menara kawanan domba. Bahasa Ibrani dari menara kawanan domba itu adalah Migdal Eder. Migdal Eder ini sudah disebutkan di dalam kejadian sejak dari kitab Kejadian, saudara. Kejadian 35 disebut itu, saudara, ya. Ayat 19 dikatakan begini, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata. Nah, Bethlehem Efrata itu kan wilayah Efrata, saudara, ya. Migdal Eder ini juga di daerah Bethlehem, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi Migdal Eder ini adalah menara pengawasan domba. Bilangan 28 ayat 3. Katakanlah kepada mereka. Tuhan berbicara kepada Musa, sampaikan Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari, sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Saudara, inilah yang dilakukan di dalam ibadah orang Yahudi. Setiap hari harus persembahkan domba. Dan domba yang dipersembahkan itu ditaruh di Migdal Eder. Yesus lahir di Migdal Eder tidak kebetulan. Menggenapi nubuatan itu, saudara. Bahwa dialah anak domba Allah yang mati, dikorbankan untuk menghapus dosa. Mendamaikan Allah dengan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tidak kebetulan itu Yesus lahir di kawanan domba, saudara, di Migdal Eder. Itu sudah penentuannya Tuhan. Oke. Nah, kemudian bacaan kita tadi mengatakan bahwa anak itu dibungkus dengan kain lamping dan ditaruh di palungan. Ada kitab-kitab di luar daripada 66 kitab yang merupakan kanon, saudara. 66 kitab yang kanon ini adalah Alkitab kita, yang terdiri dari 66 kitab. Di luar itu ada beberapa kitab, saudara, yang tidak dikanonisasi. Nah, salah satu kitab yaitu namanya Kitab Kebijaksanaan Salomo. Di situ Salomo berkata begini, aku lahir di bedong atau dibungkus dengan kain lamping. Saudara, itu menunjukkan Yesus lahir, pakaian itu menunjukkan satu status. Kalau saudara lihat di film-film kerajaan, pakaian bangsawan, pakaian raja, itu tidak sama dengan pakaian rakyat biasa. Oke. Jadi apa yang diberikan kepada Yesus, saudara, itu bukan kebetulan semua. Menunjukkan dia anak domba Allah yang menghapus dosa. Sebagai korban penghapus dosa, dia juga sebagai raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dengan demikian, raja yang 2000 tahun yang lalu pernah hadir sebagai manusia. Dan
rela menyerahkan nyawanya sebagai korban perdamaian manusia dengan Allah. Bagi kita, Yesus itu bukan lagi baby kecil, saudara. Bagi kita sekarang dia itu adalah raja. Raja yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Raja yang memerintah kita, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, kalau kita rayakan Natal, harusnya kita renungkan, apakah 2022 ini Yesus sudah memerintah dalam hidup saya? Yesus sudah memerintah dalam keluarga saya. Yesus sudah memerintah di dalam bisnis saya, di dalam keuangan saya. Yesus sudah memerintah di dalam gereja Rock Makassar ini, atau tidak? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini penting. Kita akan masuk di dalam tema bulanan kita. Apa yang dikehendaki Raja yang memerintah dalam hidup kita? Kalau saya berkata seperti kita, hari ini saya fokus kepada kita sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat harus pahami supaya kita tidak lagi berpikir bahwa gereja itu adalah gedung, building. Tapi kalau setiap jemaat itu menyadari bahwa dia adalah gereja Tuhan, dia itu bait Allah. Saudara, maka bait Allah ini adalah bait yang kudus kata Tuhan, di mana Tuhan berdiam di dalamnya. Oke? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan baca, saya minta multimedia tayangkan. Ya. Apa yang dikehendaki Raja yang memerintah itu bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Yang dikatakan glorify the King through the church. Dia menghendaki kita memuliakan dia, saudara. Gereja ini, jemaat ini memuliakan dia, saudara. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan, saudara? Pesan hari ini yang Tuhan inginkan supaya kita dengar dari Gembala Senior semua mengatakan 2023 ya semua kita masuk dalam tema The Year of Empowering Grace. Kemampuan kasih karunia untuk melakukan sesuatu, saudara. Hari ini adalah tahun terakhir dengan tema The Year of Multiply Grace. Sebenarnya tema tahun ini adalah mempersiapkan kita untuk masuk ke tahun depan, saudara. Jadi, saudara yang saya yang menikmati tahun ini dengan kasih karunia yang berlipat ganda, saudara dipersiapkan untuk masuk ke tahun 2023. Nah, apa yang membuat kita bisa menghadapi banyak hal, tantangan? Apa yang membuat jemaat bisa bertahan di tahun 2003? Apa yang membuat jemaat bisa bertumbuh kuat? Yang Tuhan inginkan satu saja perkataan. Kerukunan, saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang kerukunan, saudara. Kerukunan itu adalah dasar untuk kita naik kepada kesatuan hati. Tanpa kerukunan tidak bisa akan terwujud kesatuan hati. Coba dalam rumah tangga coba. Kalau suami dan istri gegeran terus, bisa tidak satu hati? Tidak bisa. Coba di dalam perusahaan kalau gegeran terus, ribut terus, bisa tidak terobosan terjadi, grow terjadi? Tidak bisa. Kalau gereja gegeran terus antar jemaat, antar pelayan, bisa tidak grow? Tidak bisa. Saudara, orang bilang gereja seperti perusahaan bersaing juga. Tidaklah, kalau mengerti firman Tuhan, persaingan gereja itu untuk memberikan pelayanan excellent yang lebih baik. Bukan untuk mematikan, menjatuhkan satu dengan lain. Saudara.
Sebenarnya persaingan gereja itu mendorong supaya terbuka pikiran dan mata bahwa kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita memuliakan Raja yang memerintah, berarti yang kita lakukan itu harus excellent. Apa yang dikatakan oleh evangelis Pak Benny Kusping itu benar. Yang pertama apa saudara? Saya masih ingat. Tingkatkan kinerja. Itu berbicara excellent saudara. Pelayanannya excellent. Ya. Hidupnya excellent. Saudara. Semua yang dilakukan penuh dengan tanggung jawab. Nah, tidak akan bisa kita grow kuat kalau kita tidak rukun, saudara. Saudara, maka memang kalau mau tahu yang paling banyak ribut itu terjadi persoalan dalam gereja, saudara. Betul itu. Benar sekali, saudara. Saudara mau lari kemana saja, saudara ketemu itu. Kenapa? Ya banyak manusia di sini. Ya, Pak Arifin bilang ada yang masih di ICU, masih ada di rawat jalan. Iya toh. Dalam proses-proses kehidupan, saudara ketemu itu. Jadi kalau saudara mau ketemu suasana tenang, saudara tidak akan ketemu saudara selama proses ini berjalan. Oke? Kerukunan itu harus dibangun dengan apa, saudara? Kerukunan itu harus dibangun dengan satu tujuan, memuliakan Tuhan. Kerukunan bukan dibangun dasar kepentingan. Kerukunan tidak dibangun atas dasar tujuan yang kita mau, saudara. Tapi kerukunan dibangun apa yang Tuhan mau. Saudara, ini penting sekali. Nah, kita baca di ayatnya, saudara. Wah, enggak bisa ya. Oh, bentar. Oke, sebentar. Ya, saya minta multimedia, kayaknya enggak bisa ini. Dari awal dulu, coba. Ya, kita baca ayat Roma 15, pasal 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas sekali saudara ya, apa yang dikehendaki Kristus Yesus? Kerukunan. Dan dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi, kerukunan harus dari Tuhan. Kita harus menyadari itu, bahwa itu adalah karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa membangun kerukunan, baik itu di rumah tangga, di gereja, di dunia kerja, dimanapun, di komunitas, di kakak, maka itu adalah karunia Tuhan yang kita nikmati. Saudara tidak akan bisa menciptakan kerukunan tanpa Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Itu tidak akan bertahan lama. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi kerukunan dalam jemaat merupakan karunia daripada Allah. Kalau itu terjadi, itu karunia Allah yang kita nikmati, kita hidupi, saudara. Yang kedua, slide berikutnya. Kalau mau sesuatu rukun, tidak balik telapak tangan. Melalui proses dan waktu. Oleh sebab itu ayat 5 dikatakan begini. Roma tadi
ayat 5 dikatakan begini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan. Di kalau bahasa Inggrisnya passion. Jadi ketekunan atau kesabaran dan penghiburan. Jadi kita perlu ini. Kesabaran. Bayangkan kalau orang mau rukun, gegerang, mau baik, perlu sabar enggak? Perlu. Saudara mau mengalami kerukunan, mau rukun dengan orang lain, kalau saudara harus tahan sabar. Benar? Coba kalau saudara tidak sabar. Tidak bisa terjadi itu. Jadi harus sabar. Dan Tuhan sediakan itu. Kesabaran. Jadi sudah tahu bahwa mau bangun suatu, mau menikmati, mau menghasilkan, mau melihat satu kerukunan, itu butuh proses dan butuh kesabaran. Yang kedua, butuh penghiburan. Benar? Bayangkan kalau orang sakit hati, orang kepahitan mau rukun, gimana coba? Tidak mudah. Istri disuruh rukun dengan suaminya, dia bilang, suamiku kejam sekali. Dia selalu pukul sama saya. Dia acuk sama saya. Istriku itu, cewek sekali mendominasi sekali. Karena itu anak saya. Tidak mau dengar bicara, berontak. Saudara. Di gereja pun begitu. Waduh, ya, makanya. Jadi gembala itu gampang saudara. Saya percaya. Kak Jo, Kak Ina ini tidak mudah saudara ya. Perlu sabar. Perlu mengalami saudara. Kalau tidak punya penghiburan saudara tidak bisa kuat saudara. Dan Tuhan menyediakan penghiburan bagi saudara. Coba, kehidupan ini kan dipulihkan, pasti banyak kan? Akhirnya pulih dengan Tuhan. Coba kalau ingat dulu-dulu bagaimana. Waduh, kalau tidak ada penghiburan dari Tuhan, melihat itu, saudara tidak bakal kuat. Tidak bisa, saudara. Ya. Jadi, Tuhan sudah sedia itu. Tuhan mau kita rukun, tapi dia sedia toolnya. Ya, kan? Dia bilang sabar kau nah. Tekun kau, sabar. Dan dia sediakan penghiburan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi melalui proses dan waktu. Berikutnya. Membutuhkan ketekunan atau kesabaran. Selanjutnya. Ada penghiburan. Makanya kesabaran dan penghiburan itu penting, saudara. Kalau di dalam komunitas kita ada yang mengalami sesuatu, saudara, kita harus memberikan perhatian. Jangan dibiarkan, saudara. Kalau sudah mulai terganggu, saudara, ya interaksi terganggu, kita jangan acuhkan, saudara. Ini penting. Itu adalah bagian daripada proses yang kita harus lakukan. Ada yang kasih dalam Tuhan. Orang sekarang membutuhkan kalau mau butuh khotbah yang hebat di YouTube banyak. Tapi kenapa orang bisa bertahan di gereja? Karena mereka menemukan komunitas yang cocok untuk mereka. Mereka temukan teman. Terus terang, saya sudah 11 tahun di Rock. Kekurangan kita adalah masalah perhatian itu, saudara. Tidak semua orang dibiarkan harus sendiri menghadapi, saudara. Apalagi kalau dia ribut atau dia bermasalah dengan teman gereja. Harus ada orang yang. Ini penting, saudara. Kalau tidak, ibaratnya kalau saya ini pedagang, saudara. Kalau saya mau pedagang, omset saya mau tetap, bahkan naik, saya harus jaga langganan saya. Betul?
Coba mau kau galak-galak sama langgananmu. Oke? Tak bisa, saudara. Itu pelayanan. Excellent. Best service. Itu harus ada. Selanjutnya, bukan kehendak gembala, bukan kehendak Pak Robert, bukan kehendak Pak Hans, bukan kehendak penatua. Tapi itu kehendak Kristus. Oke? Yang utama adalah kehendaknya Tuhan, saudara. Dia mau semua kita rukun. Supaya apa? Saudara semua diberkati Tuhan. Tanpa kerukunan tidak ada berkat, saudara. Tidak bisa. Tanpa kerukunan tidak akan grow. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kuasa yang bekerja. Oleh sebab itu kalau kita menyadari ini, maka kita harus setiap kita bertanggung jawab menjaga kerukunan itu. Sudahlah, 2022 ke bawah, tinggalkan itu. Bicarai orang, fitnah orang. Itu sudahlah, pikir sakit orang. Selesaikan, tidak dewasa kita. Oke? Saudara mau lihat Rock Makassar? Jangan kita bilang, Rock Makassar, ada apa yang baik dari Rock Makassar? Waduh, cilaka sekali tuh, saudara. Oke? Apa yang baik dihasilkan oleh orang Nazaret? Saudara, tantangan bagi kita, saudara. Oke? Dan saya percaya, saudara, kalau kita latih ini, kita wujudkan gini, waduh, dahsyat, saudara. Saudara udah pusing lagi nanti. Apa masalah tantangan kita, saudara? Keuangan, pasti Tuhan buka terobosan. Itu sudah jelas firman Tuhan kok. Terutama diberkati jemaat. Gereja diberkati. Coba Mi, kalau dikasih kau informasi keliru deh, jangan Mi deh kalau ini. Orang akhirnya tawar hati saudara semua. Memberi pun sungkan. Padahal sebenarnya untuk kepentingan mereka. Saya kira pesan hari ini sangat penting saudara ya. Masa mau putar-putarin Rock Makassar 15 tahun begitu-begitu saja. Atre namanya itu. Oke. Mesti maju saudara. Oi. Mungkin ada di antara kita tidak sombere. Betul toh? Ada orang sampai paham, ayo kita kopi. Ayo kita ketemu. Itu dia orangnya kuning saudara. Kalau saya orangnya ungu. Tidak biasa itu. Ada orang tenang-tenanji, itu hijau saudara. Iya toh? Ada orang ungu, ya itu merah saudara. Ya, itulah Tuhan kasih kita semua itu. Kekuatan. Oke? Tidak semua jadi tangan, tidak semua jadi mata, tidak semua jadi kaki bos. Semua itu dilengkapi. Karena yang kasih dalam Tuhan. Jadi harus bertobat. Masuk ke 2023 saudara. Mau lihat Rock Makassar ini sesuatu yang mempengaruhi perubahan. Kerukunan. Saudara akan nikmati itu di dalam rumah tangga, dalam berkat. Coba kalau datang gereja itu sudah kita pusing 1 minggu. Udah kerja baru datang kita tidak nikmati saudara. Harus mengalami itu. Dan saudara akan lihat Tuhan memberkati keuangan kita. Ya toh, semua saya pikir apakah masih lanjut kita di sini kah? Saya menjalan, tetap Tuhan yang sedia itu. Tapi rukun saudara, penting itu saudara. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Roma 1:15 ayat 7. Jangan dulu ya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Nah ini penting. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terima orangnya. Kalau perbuatannya salah, jangan kau ikut perbuatannya. Betul? Tapi biasa jarang orang.
Dia tidak bisa, dia juga terima perbuatannya. Makanya dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak bisa tidak, saudara. Dikatakan di sini, sebab itu terima satu akan lain sama seperti Kristus yang telah menerima kita. Untuk apa? Kemuliaan Allah. Kalau kita terima satu dengan lain, Tuhan dipermuliakan. Tanpa memandang suku dan ras. Oke? Harus begitu. Tanpa melihat kelompok ini, kelompok itu, kelompok A, B, C, D, E. Itu yang menghancurkan, saudara. Oke? Gereja bukan partai politik, bos. Kalau bicara partai politik, bicara kepentingan. Kita ada di sini, kepentingannya Tuhan. Kerajaan, itu saja. Tidak ada yang lain. Oke? Sehingga kalau kita melihat kepada kepentingan Tuhan, maka kita itu seperti orang Majus, saudara. Jalan 2 tahun, hanya mau bertemu bagi Yesus. Bukan saja bawa dengan tangan kosong, bawa emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita melihat kepentingan Tuhan, di antara kita mungkin tidak sama. Dari sisi ekonomi tidak sama. Betul enggak? Tapi saudara, Tuhan, ini misalnya tidak bisa kupersembahkan banyak. Tapi apapun yang saya bisa berikan, talenta saya itu bisa persembahkan sebagai emas, kemenyan, dan mur. Itu saudara. Sehingga waktu kita lakukan sesuatu, pasti kita bertanggung jawab penuh. Pikirkan semua yang di-prepare dengan baik. Orang-orang biasa agak sulit kalau saya mentoring saudara. Ya, dia harus larinya seperti saya, saudara. Saya akan ikuti kok. Saya tanya kok. Sudah kau di sini, sudah kau di sini. Karena saya tidak mau asal keliru. Itu saya, saudara. Karena mau bawa ke arah standar itu. Penting, saudara. Kita hadapi persaingan di dunia, bos. Dengan gereja saja. Kau coba lihat nih. Iya toh? Pelayanan semua. Oh, ada yang baru, seperti restoran baru. Kan gitu kan. Nanti baru dilihat. Rumah makan baru saya pernah masuk semua. Saudara. Tapi yang kalau kamu mau makan enak, kau periksa dapurnya dulu. Kalau dapurnya kacau jalan-jalan atau apa, pasti kau biarpun disajikan dengan piring emas, pasti tidak mau makan. Betul, saudara. Jadi kalau kamu lihat luarnya saja keliru, nanti kau masuk di dalam baru ternyata begitu juga toh. Nah itu. Kenapa? Memang semua Tuhan mau semua gereja itu naik standarnya, saudara. Kemuliaan Tuhan. Ya, lanjut. Terima satu dengan yang lain, saling menerima, saudara. Ini penting. Tanpa ada kepentingan, hanya Tuhan. Lanjut. Ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Ini harus ada di dalam, saudara. Yaitu penuh dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik, itu ketulusan harus jadi dasarnya. Oke? Kalau kita memberi, harus dengan ketulusan. Dan dengan segala pengetahuan. Pengetahuan apa ini? Pengetahuan kebenaran. Dasarnya itu adalah dalam kita berinteraksi harus di dalam kebenaran. Yang kita lakukan dari dalam kebenaran. Dan kemudian sanggup untuk saling menasihati. Kalau saling mengasihi, tidak ada yang saling menasihati ini, maka orang tidak akan menyadari bahwa dia harus berubah. Ini penting, saudara. Coba anak kita, dia salah atau apa. Tidak pernah kita tegur dia, nasihati dia. Dia minta apa-apa kita kasih saja. Manja kita. Manja. Demikian juga kalau cuma ditegur terus, tidak dikasih, jadi kepahitan, saudara. Iya toh? Nah, ini seperti itu. Jadi harus balance. Jadi ada kebaikan, ada pengetahuan dan saling menasihati. Seperti Pak Jeffrey kemarin kan, khotbahnya kan, 2 poin kan.
Ada penerimaan, ada instruksi. Saya masih ingat itu saudara ya. Kalau saudara ikuti pasti itu dua hal saudara. Nah, lanjut. Saya jabarkan ini lebih jauh saudara ya. Lanjut. Jadi saling menerima, penuh dengan kebaikan. Lanjut. Penuh dengan pengetahuan, yaitu kebenaran. Jadi bukan otaknya saja yang pintar pengetahuan dunia, tapi pengetahuan firman-Nya, kebenarannya itu nol. Enggak saudara. Lanjut. Saling menasehati. Saudara, kalau saudara biarkan orang salah, saudara lebih menjuruskan dia dalam kesalahan. Kalau saudara tidak menegur orang, dia tidak sadar saudara sedang menggiring dia, membawa dia jatuh lebih jauh lagi. Ya, lanjut. Saling mengingatkan saudara. Ini penting. Saling mengingatkan. Kalau tidak diingat, biasa manusia kok lupa saudara. Ingatkan lagi. Oh iya. Berubah lagi. Saudara, ini penting saudara ya. Karena raja yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita memerintah dalam hidup kita saudara hari ini. Dan dia berkehendak ini saudara. Supaya kita rukun. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini saudara. Pesan ini. Sebenarnya untuk prepare kita ke tahun 2023. Meninggalkan yang lama. Meninggalkan semua luka-luka. Meninggalkan semua kepahitan. Supaya masuk dengan satu tahun yang baru. Karena kita hadapi tantangan yang tidak gampang, tidak mudah, saudara. Mau menikmati kemuliaan Tuhan, yang Tuhan sudah disediakan, ini harus rukun, saudara. Baiklah laki-laki mengangkat tangannya dengan tidak perselisihan. Maka berkat Tuhan turun kan? Iya, itu intinya. Gereja pun begitu. Ya, Tuhan berikan kita semua ini, sumber daya manusia yang hebat-hebat, saudara, di sini. Tapi insan, bahkan ada orang begini, gereja-gereja yang menekankan supaya mereka bisa satu pikiran. Saya bilang kalau bukan dari Tuhan nggak bisa. Menyadari ini harus bahwa itu Tuhan. Di Rock ini, saudara, kita diizinkan untuk memberkati gereja lain, betul enggak? Pelayanan Tuhan, pelayanan musik kita, pelayan kita kalau mau sudah tugasnya selesai atau tidak dalam jadwal, mereka memberkati, orang minta, silakan. Saya dulu di gereja lama dulu sekali, pernah pergi pelayanan tuh saudara, gereja lain bantu. Tiba-tiba datang kepala, langsung khotbah di depan mimbar. Jangan masuk menghadiri persekutuan yang bukan dari Pak Rohku. Yesaya lagi dia kutip saudara. Saudara tidak bisa mengakai apa saja untuk mengikat hati orang. Pakai uang tidak bisa. Tuhan yang bisa mengikat manusia. Saudara. Tentu melalui kita saudara. Ini penerimaan penting. Ya. Menasehati penting, mengingatkan penting saudara. Saya punya kerinduan itu saudara. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Robert, kau suka di mana kah? Saya sudah jakol nih. Saya suka pergi daerah, pergi keliling pilih itu desa-desa, pilih gereja kecil. Pergi membagi berkat di situ, saudara. Khotbah di situ, pelayan di situ. Dia antusias jemaat, kasihan dengan dia punya kekurangan. Saudara. Saya prepare diri saya, saudara. Karena tahun depan ada beberapa gereja, termasuk gereja-gereja yang sulit, gereja Toraja, undang sama saya. Itu tidak gampang khotbah di situ, saudara. Makanya saya perlu prepare semua, ya, supaya jadi berkat. Ya. Nah, kita ini adalah perwakilan kerajaan sorga. Sebenarnya Tuhan mau kita berbuah, ya, menjadi representatif. Itu penting, memuliakan Tuhan, saudara. Kalau tinggal di gereja tanpa berbuat apa-apa, saudara, orang karena mengalami satu persoalan, pengalaman dalam gereja, akhirnya orang kata cuma 2 aja.
Kalau dia masih tinggal dalam gereja, dia jadi jemaat biasa. Atau dia dia bergereja 1 tahun 1 kali. Dia tinggal di rumah nonton YouTube saja, dia bilang sama. Mati dia punya rohaninya, mati apinya saudara. Kenapa? Interaksi itu saudara. Dia tidak menikmati itu. Saya sudah lihat semua. Orang api-api semua, downgrade saudara. Downgrade, hanya karena ini. Tapi saya memikirkan itu saudara. Pikiran itu, menaruh itu, tidak melihat itu saudara. Makanya tetap saya sisi situ. Oh itu bahaya sekali saudara. Iblis punya permainan itu saudara. Tanpa sadar kita dipakai iblis saudara. Mematikan api rohani orang. Hati-hati saudara. Kalau Tuhan itu membangkitkan semua. Iblis itu mematikan. Manusia kalau kita tidak sadar ada bagian daripada hidup kita buka celah di situ saudara. Hati-hati saudara ya. Yang menghancurkan komunitas, yang menghancurkan kesatuan itu apa saudara? Roh perpecahan. Ngomongin orang, fitnah ini. Di dunia saya orang takut saudara sembarang ngomong orang karena bisa di penjara itu. Tapi di gereja bebas, kenapa? Dipikir tidak bisa ditangkap, tidak di penjara. Kalau di penjara dilapor nanti bagaimana? Satu kali kau dapat nanti. Mulutmu itu harimaumu. Hati-hati saudara. Karena Tuhan itu ada Tuhan yang tidak cuma sekedar Tuhan yang mengasihi, dia adalah Tuhan yang yang benar, Tuhan yang keras. Saudara. Jadi supaya apa? Supaya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Supaya sadar. Nah, Bapak Ibu, inilah saya bisa bagikan siang hari ini untuk kita. Mari. Kita tahu kehendak Tuhan, kerukunan harus ada dalam gereja ini, jemaat ini, dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita, karena Tuhan kehendaki itu. Saudara. Supaya apa? Ini berkat Tuhan mau berikan kepada kita. Terobosan-terobosan dalam hidupmu, dalam bisnismu. Saudara, tidak ada istilah orang benar itu tidak mengalami persoalan. Saudara mau hebat bagaimana berdoa, puasa, tetap saudara harus masuk di situ proses. Tetapi saudara akan melihat Tuhan itu berbeda saudara. Kalau saudara jaga hati saudara murni. Cepat sekali Tuhan tolong saudara. You punya bisnis hancur, cepat sekali Tuhan balik. Karena itu jaga hati. Penting itu saudara, penting. Penting saudara. Kalau ikut Tuhan serius saudara. Ngapain kita mau ikut Tuhan? Ngapain kita mau capek-capek? Karena kita tahu sasaran kita. Kita tahu bahwa kita hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Dia sudah mati untuk kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semua para kita angkat satu pujian. Yesus kiral basyata karamas. Kirala basyata karamas. Oh Jesus. Kira basyata karamas. Engkaulah Raja berdaulat atas hidup.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita bangkit berdiri. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Jadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Kaulah, Dia bukan bayi lagi yang lahir di kandang, tapi Dia Raja dalam hidup kita. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Saya berikan kesempatan, jika ada yang mau berdamai satu dengan lain, silakan. Semua tutup mata, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Ada yang mau selesaikan persoalan-persoalan 2022, tidak dibawa ke 2023, silakan. Serah suami dan istri, keluarga, sesama teman pelayanan, sesama jemaat, supaya saudara masuk 2023, saudara melihat Tuhan berkarya dalam hidupmu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah Tuhan, Engkau yang memegang kendali hidup kami. Kirabasyata karalabalabalabalabasya. Kiralabalabasyata karalabalabalabalabasya. Kiralamasya kiramu, Kau Raja damai. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami. Pulihkan setiap hati yang terluka. Pulihkan, angkat semua kepahitan, angkat semua luka Tuhan. Balut Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah di dalam perkataan. Ampuni kami jika kami salah di dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami bisa melihat sesama kami dengan mata Kristus, mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Bersyukur kami percaya jemaat ini tahun depan Tuhan, jika kami hidup di dalam kerukunan sesuai dengan janji Tuhan, maka berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, keluarga kami, jemaat ini. Akan ada terobosan-terobosan baru, akan sesuatu nilai-nilai yang baru yang kami bangun Tuhan, mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Rock Makassar ini bisa jadi model, teladan dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Bersyukur, amin. Kesempatan ini juga secara pribadi saya minta maaf kepada jemaat, para pelayan Tuhan.
Kalau selama tahun 2022 ada perkataan, ada tindakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sadar tidak sadar, melukai hati saudara, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta maaf sama saudara semua. Demikian juga keluarga saya, istri saya, anak saya. Dan mungkin mereka mengecewakan saudara. Saya mewakili mereka minta maaf. Biarlah kita bangun sesuatu yang baru. Dan saya percaya Tuhan senang akan hal ini. Saudara. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Ada yang saya mau sampaikan khusus kepada para pelayan Tuhan. Kita akan mengadakan rapat kerja untuk program tahun 2023. Jadi semua bidang pelayanan diharapkan sudah menyusun program-program yang akan dilakukan. Di gereja ini kan yang rutin yang kita lakukan adalah yang kita jalani itu adalah ibadah. Baik ibadah raya, ibadah kakak. Kalau misalnya program-program tambahan atau dari setiap pelayanan silakan saudara pikirkan, saudara ajukan. Kalau bisa sudah dengan budgetingnya, kita pikirkan. Dan memang keuangan itu juga salah satu faktor supaya terjadi untuk grow terobosan pelayanan. Ya, banyak orang berpikir bahwa kita agak ketat atau apa, bukan karena kita kamu ketat. Hati saya itu tidak demikian, saudara. Makanya kita tayangkan semua itu setiap bulan, saudara bisa lihat penerimaan kita, pengeluaran kita. Ya, kalau ada berkat kita berikan. Orang saja di luar kita jemaat meninggal tidak bisa beli peti mati, kita belikan, saudara. Dari diakonnya saudara. Ya toh. Orang saja yang bukan jemaat kita meninggal tidak mau melayani, kita layani, betul enggak? Iya. Tanpa ada apa-apa. Itu yang sudah kita bangun itu nilai. Semua itu dari mana? Semua itu dari persembahan saudara semua. Dukungan saudara dalam gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi wajib ya bagi semua pelayan Tuhan untuk hadir. Tanggal 9 dan 10. Itu jamnya malam, jam 7 lah kita sekitar itu. Ya. Nanti saya akan diskusikan lagi apa 5 juz setengah jam atau bagaimana supaya tidak terlalu malam toh. Tapi saya mengingat juga kan sibuk kerja. Ya pasti jam-jam begitu ya di MRC. Ya, nanti Pak Gembala di tanggal 10 mungkin diarahkan visi ke depan. Jadi kita masuk. Jadi tanggal 9 mungkin kita akan masuk dalam program-program. Tanggal 10 mungkin akan disampaikan visi-visi apa yang akan dilakukan gitu. Pak Jo nanti akan sampaikan kepada kita semua. Baik, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara, tetap semangat, tetap grow, ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, apakah masih ada penyampaian? Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya melihat ada banyak Bapak Ibu saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang baru. Mari Bapak Ibu saudara bisa lambaikan tangan Bapak Ibu saudara. Kita akan menyambut Bapak Ibu saudara. Ya, di tempat ini ada di deret ketiga dari depan mungkin Bapak Ibu sekeluarga. Kami menyambut Bapak Ibu saudara sekeluarga. Ya, selamat Natal. Mungkin Bapak Ibu saudara datang berkunjung ke kota ini untuk berlibur barangkali. Kami menyambut Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita. Jika masih ada waktu dan kesempatan kita masih juga bisa bertemu di tempat ini. Atau kapan-kapan Bapak Ibu dan saudara berkunjung di kota ini, maka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya minta waktu juga. Kami sebagai penatua, ya kami bertiga, ada Pak Robert, ada Pak Hence, gembala kami adalah Pak Jonathan. Saya juga mewakili keluarga, saya dan istri, anak saya nggak bisa hadir karena diminta untuk mengisi pemain drum di mana, di Rock Rintis, ya. Jadi saya mau mengucapkan selamat Natal buat seluruh jemaat Rock Makassar, dan juga saya mau menyampaikan permohonan maaf, ya. Mungkin selama 1 tahun ini dalam pelayanan ada kata-kata atau tindakan kami yang keliru, yang menurut Bapak Ibu tidak sepantasnya. Kami juga sebagai manusia biasa menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ya. Tadi saya lihat Pak Robert khotbah tentang kerukunan. Itulah yang harus terjadi di Rock Makassar. Kita udah 15 tahun, ya. Bapak Ibu jangan lihat saya, Pak Robert, Pak Hence. Kami masih punya kekurangan, punya keterbatasan, banyak hal. Dan saya mau sampaikan bahwa kami tidak bisa memuaskan semua orang, ya. Jadi mungkin ada hal yang keliru, bolehlah tegur kami, ya. Kami juga banyak hal, ya. Ada yang WA, ya kita jawab yang dari Tuhan lah, ya. Kalau memang itu untuk perbaikan, untuk pelayanan di Rock Makassar, ya kita akan memperbaiki. Mungkin saya dipercayakan untuk koordinator ibadah, ya mungkin ada hal yang kurang, ya multimedia, kemudian di praise and worship, di usher yang masih kurang, silakan aja WA, ya, atau ketemu langsung. Dan yang saya rindu adalah kita semua mau terlibat, ya, jangan sampai cuman kita hanya ngomong tapi tidak terlibat gitu. Karena kita tadi Pak Robert, ya saya jujur sangat diberkati, ya. Kerukunan itu penting, ya. Kerukunan itu penting. Kalau kita mau lihat Rock Makassar ini tetap bertumbuh, berkembang, ya ayo ada kerukunan di antara kita, ya. Jangan sampai ya sudahlah yang orang bilang cerita-cerita di belakang cukup sudahlah, ya. Cukuplah. Kita mulai, kalau mau cerita banyak loh, ya. Satu keluarga aja cuma 3 orang, kalau mau cerita dia punya kelemahan, punya keburukan banyak banget. Apalagi jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya banyak hal. Ya saya kemarin juga diminta untuk khotbah dengan Pak Robert, saya bilang udahlah Pak Robert aja, ya. Jadi saya sampaikan bahwa yang Pak Robert sampaikan itu ayo kita bertiga, ya jangan cuma teman-teman Bapak Ibu Saudara lihat Kak Joka Ina, ya. Tapi lihat juga kalian kita bertiga kasihan, ya. Kita bertiga juga perlu, ya kita juga mau lihat Bapak Ibu Saudara untuk diberkati gitu, ya. Jadi lihatlah, terima kita apa adanya, ya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara bisa terima kita apa adanya, saya yakin, ya, Rock Makassar akan bertumbuh, berkembang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Tuhan firman yang kami dengar, Tuhan bukan cuma kami dengar, tapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Robert yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mau hidup rukun satu sama lain Tuhan. Ada kerukunan di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur memberkati Pak Robert dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga memberkati jemaat Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Tahun 2023. Yang banyak hal, yang dengan banyak ramalan-ramalan. Kami tidak percaya ramalan itu Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kalau dunia mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun resesi.
Kami tetap percaya, kami anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru bagi kami. Tuhan akan membukakan bisnis-bisnis yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan. Memberkati juga keuangan kami. Kami berdoa buat keuangan jemaat. Kami memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan akan jadikan berhasil. Tuhan terima kasih. Juga memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Kami menyerahkan Pak Jo Kaina di dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga ini diberkati, kami juga akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk tahun ini Tuhan. Di mana Tuhan sudah menyertai kami. Kami tetap percaya dan yakin bahwa di tahun 2023 Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau akan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat siang hari ini. Berkati apa yang kami akan berikan Tuhan. Persembahan kami. Kami tahu kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati apa yang kami sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan melipat gandakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Dan pulanglah dengan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.